Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyah wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i rabbi. Amma ba'd. Hadratul Mukarramin yang kami hormati, segenap jajaran pimpinan dan pengurus Yayasan Pendidikan Islam At-Tartil, yang kami hormati para pembina, para penasehat, dan juga para alumni dari Lembaga Pendidikan Islam At-Tartil, beserta seluruh peserta kajian dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun di dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online. Semoga tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita dalam majelis yang mulia di sisinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah berada di dalam waktu-waktu yang penuh dengan kebaikan, waktu yang penuh dengan keberkahan, waktu di dalam bulan yang mulia, Syahrul Quran Ramadan. Bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentangnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ila akhir al-ayah. Sadaqallahul adzim. Inilah bulan Ramadan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan atas petunjuk itu, dan sebagai furqan yang membuat hamba-hamba Allah mampu membedakan antara yang hak dan batil, yang baik dan buruk, yang halal dan haram, yang terpuji dan tercela. Demikian mereka mendapatkan kekuatan bukan sekedar untuk membedakan, tapi untuk memilih yang benar dan meninggalkan yang salah. Memilih yang hak, meninggalkan yang batil. Memilih yang baik, meninggalkan yang buruk. Memilih yang halal, meninggalkan yang haram. Memilih yang terpuji, meninggalkan yang tercela. Maka kemuliaan Ramadan salah satunya adalah karena barakah Al-Quranul Karim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Suratul Anbiya ayat yang ke-10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh benar-benar telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sumber-sumber kemuliaan bagi kalian. Maka segala sesuatu yang terhubung dengan Al-Quranul Karim menjadi mulia. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim, tadi sudah kita baca ayatnya, menjadi bulan yang paling mulia, Sayyidus Syuhur. Padahal sebelumnya sudah ada 4 bulan mulia atau arba'atun hurum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak Dia menciptakan langit dan bumi, dan menjadi syiar bagi umat-umat sebelum umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arba'atun hurum itu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 menyendiri, 3 berkumpul. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Tetapi untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain ke-4 bulan tersebut yang tetap dimuliakan dan diutamakan, maka Allah menambahkan 1 bulan yang paling mulia di antara semua yang mulia dengan cara menurunkan Al-Quranul Karim dari langit dunia kepada Rasulullah SAW, dibawa oleh Jibril alaihi salam sebagai wahyu. Itu dimulai turunnya pada bulan Ramadan
tahun ke-40 usia Rasulullah SAW, atau yang kemudian disebut sebagai tahun pertama bi'tsah atau tahun pertama kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Demikian pula puncak kemuliaan Ramadan terdapat pada satu malam yang pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia sebagai malam turunnya Al-Qur'anul Karim jumlatan wahidah, sebagai satu kesatuan utuh dan sempurna dari sisinya di Lauhil Mahfuz ke langit dunia sebelum tadi diturunkan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pewahyuan. Turunnya dari sisi Allah ke langit dunia ini disebut oleh para ulama bersifat azali, artinya terjadi di luar waktu, di luar belenggu waktu, tetapi Allah berkenan memasukkannya ke dalam dimensi waktu dengan berada di bulan Ramadan, sehingga dia menjadi puncak kemuliaan bulan Ramadan yang satu malam saja khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Karena inna anzalnahu fi lailatul qadri. Tentu sebab Al-Quran diturunkan oleh Allah pada malam tersebut, malam kemuliaan, malam Al-Qadar. Dan malaikat yang paling mulia itu Allah tetapkan pada malaikat yang membawa wahyu Al-Quran. Sebagaimana Nabi dan Rasul yang paling mulia Allah tetapkan kepada Nabi dan Rasul yang menerima wahyu Al-Quran dan diberi amanat untuk menyampaikannya kepada seluruh umatnya. Demikian pula tempat-tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah tempat di mana diturunkannya Al-Quran Karim, yaitu Makkah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Ini yang terhubung dengan Quran, semuanya menjadi mulia. Maka bulan Ramadan keberkahannya tidak bisa dilepaskan dari Al-Quranul Karim, dan bahkan ibadah yang utama di bulan Ramadan sebagai fardu, yaitu ibadah puasa, itu kelak akan berpasangan dengan Al-Quranul Karim sebagai pemberi syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kepada para ahlinya. Kalau amal ibadah yang lain itu bertindak sebagai bukti dan saksi atas kebaikan seseorang di dunia, maka sesungguhnya puasa dan Al-Quran Karim ini menjadi bukan sekedar bukti dan saksi, namun pemberi syafaat, pembela yang gigih bagi hamba yang menjadi penjaga kedua amalan ini. Kelak, demikian Nabi SAW bersabda, puasa akan berkata kepada Rabbnya Jalla Jalaluh, duhai Rabbi, sesungguhnya dahulu di siang hari aku telah mencegah hambamu ini dari memperturutkan keinginan hawa nafsu dan syahwatnya. Aku cegah dari makan, aku cegah dari minum, aku cegah dari hubungan seksual, gitu ya, demi meraih keridhaanmu. Maka ya Rabbi, kata puasa, ya, ridhailah dia, ampunilah segala dosanya, jauhkan dari api neraka dan masukkanlah dia ke dalam surga. Ini yang dikatakan oleh puasa. Sementara itu Al-Quran berkata, duhai Rabbi, sesungguhnya di malam hari aku telah mencegahnya dari memperturutkan kantuknya. Aku telah mencegahnya dari bersantai, berleha-leha, dan tidur-tidur saja. Tapi aku tahan dia supaya membaca kalam-kalammu, firman-firmanmu, ya, baik di dalam salat dengan qiyamul lail Ramadan ataupun di luar salat dengan cara tilawah atau tadarus sendiri. Dua amal ini yang menjadi pilar-pilar Ramadan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, asalkan menjaga kedua amalan tersebut, dia akan memperoleh keduanya sebagai pemberi syafaat kelak di yaumil qiyamah. Maka demikianlah ya, Ramadan dengan Quran tidak bisa dipisahkan, difardukan pada siang harinya, yakni siam, dan disunnahkan pada malamnya, yakni qiyam. Dan qiyam itu yang disunnahkan Nabi SAW untuk dilakukan dengan membaca surah-surah yang panjang,
ayat-ayat yang panjang, sehingga kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ketika sholat sendiri nyaris ya seluruh malamnya dipakai untuk ibadah, sampai bengkak kaki beliau, sampai terisak-isak beliau menangis dalam sholatnya. Dan ketika mengimami para sahabat di masjid, maka tentu beliau meringankan untuk mereka, memperbanyak jumlah rakaatnya, dan kemudian memberi jeda-jeda waktu untuk beristirahat, sehingga salat ini lalu disebut sebagai tarawih, yang kemudian dikukuhkan pengamalannya secara berjamaah dan menjadi syiar di masa Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau menunjuk Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu untuk menjadi imam, mengimami kaum muslimin di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat Qiyamul Lail Ramadan. Karena sebelumnya Sayyidina Umar mendapati apa yang terjadi di Masjid Nabawi mesti ya berantakan sekali, karena ada orang yang salat sendiri, ada yang salat dengan teman-temannya, ada salat yang berkerumun, ada salat yang kemudian mengeraskan bacaan, bahkan kemudian terjadi saut-sautan bacaan yang berbeda satu sama lain, dan ini menurut Sayyidina Umar akan memberi dampak buruk kepada syiar umat Islam, sehingga beliau memanggil ya ke semua sahabat utama, lalu beliau menunjuk Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam, dan jamaah salat itu pun disatukan di masa Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Ubay bin Ka'ab memprotes, ya Amirul Mukminin, hadhi bid'ah ma amarna biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Umar bin Khattab menjawab, ni'matil bid'atu hadhihi. Ini akan menjadi bid'ah yang sebaik-baiknya, karena merupakan sunnah yang pernah dilaksanakan Rasulullah SAW, lalu ditinggalkan sekian waktu dan kemudian dihidupkan kembali oleh beliau radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga disinilah Ramadan Syahrul Quran. Ramadan bulan Al-Quranul Karim, dengan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi SAW, dengan adanya Lailatul Qadar padanya, menjadikan Quran semakin akrab dengan kita, menjadikan Quran seharusnya semakin dekat dengan kita, dan menjadi jalan utama kita untuk mendapatkan meraih pahala yang besar dan kedudukan yang mulia di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Kita berada di bulan Ramadan, bulan Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita Al-Quran ini ya untuk menjadi bekal kita menghadapi bulan Ramadan yang mulia, yang tentu memerlukan keseriusan kita untuk dapat menggapai hasil yang maksimal, hasil yang optimal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menggabungkan dua kemuliaan ini, kemuliaan waktu bulan Ramadan dan kemuliaan aktivitas untuk membaca, bertilawah, bertaklim, mengkaji, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran Karim, tentu akan menjadi kebaikan yang tidak putus-putus. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi salah satu aktivitas utama yang perlu kita prioritaskan di bulan Ramadan adalah Al-Quranul Karim, baik di dalam salat ataupun di luar salat. Kalau di dalam salat kita bisa menunaikan Qiyamul Lail Ramadan atau salat tarawih dengan optimal ya, dengan semaksimal mungkin, menjadi bahkan jalan menghatamkan Al-Quran, barangkali ini akan menjadi perpaduan yang sangat agung dari Ramadan ya, sebagai Syahrul Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang jelas di bulan Ramadan Allah telah memberikan kepada kita keberkahan yang begitu luas, di antaranya dengan menjadikan berlipat gandanya amal-amal yang bersifat fardu ya,
dilipatkan dalam satu riwayat 70 kali, atau bahkan dalam riwayat lain disebutkan terserah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga tak terbatas. Demikian pula amal-amal sunnah di bulan Ramadan ini dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaktubkan sebagai bagian dari amal-amal yang bersifat fardu. Yang sunnah dijadikan fardu, yang fardu dilipatkan 70 kali atau lebih untuk menjadi keutamaannya. Jadi di sini kita tahu amalan fardu itu amalan yang sangat utama, yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan terkejar oleh amalan sunnah sebanyak apapun, bahkan yang kemudian betul-betul tawajuh, mengarahkan dirinya khusus untuk itu pun akan menjadi ketinggalan banyak di dalamnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Allah muliakan bulan Ramadan dengan tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka di dalamnya pintu-pintu surga, sehingga kita merasakan suasana surgawinya Ramadan, suasana yang sangat lekat dengan ketaatan, suasana yang penuh atmosfer kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dibukanya pintu-pintu surga membuat kita bersemangat melaksanakan berbagai macam amal saleh, bahkan melampaui semangat-semangat kita melakukan apapun di bulan yang lain. Di bulan ini salat berjamaah kita adalah yang paling semangat dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Di dalam bulan ini puasa kita tentu adalah yang paling bersemangat dibanding puasa-puasa di bulan yang lain. Sementara baca Quran kita juga yang paling kondusif serta paling besar targetnya di bulan ini, bulan Ramadan. Banyak orang yang di bulan lain tidak khatam Al-Quran, tapi mereka berjuang agar bisa khatam di bulan Ramadan. Banyak orang di bulan lain bisa menghatamkan sekali, maka di bulan Ramadan dia berjuang untuk bisa lebih baik lagi dan berhasil menghatamkan Al-Quran Karim. Itu suatu kebanggaan tersendiri di bulan Ramadan. Demikian pula semangat kita untuk bersedekah, mengeluarkan harta kita untuk kebaikan kita dan umat di sekitar kita. Kita juga jauh lebih bersemangat untuk melakukan itu di bulan Ramadan. Demikian pula amal-amal ibadah yang lain. Betul-betul bulan Ramadan ini memanjakan ibadah kita, memudahkan dengan dibukanya pintu surga dan kita bisa merasakan hal yang sama. Yang kedua, tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup di dalamnya pintu-pintu neraka. Maka di bulan Ramadan ini kita merasakan betapa tidak kondusifnya melakukan ketaatan dan amal-amal soleh di saat bulan Ramadan. Tentu bukan pilihan yang baik, karena bahkan di bulan Ramadan pintu neraka ditutup, yang kita juga tahu di dunia pintu-pintu tempat-tempat bermaksiat juga dibatasi, bahkan ada yang juga masih ditutup, dan pintu-pintu tempat bermaksiat pun sebagian ditutup dan dikurangi. Peluang-peluang kita bermaksiat dipangkas sedemikian rupa. Bahkan tentu orang-orang yang di bulan-bulan yang lain sangat bersemangat untuk melakukan maksiat, di bulan Ramadan mereka merasa sungkan, merasa segan, sehingga rela menunggu sampai Ramadan ini berlalu. Yang ketiga, wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi asyayatin, dan dibelenggu di dalamnya setan-setan. Menurut Imam An-Nawawi, tentu makna dibelenggunya setan-setan di sini harfiahnya terjadi pada malaikat-malaikat yang setan-setan dari
golongan jin, ya, bukan setan dari golongan manusia. Karena minal jinnati wan nas, setan dari golongan jin dan manusia, tetapi yang dibelenggu secara hakiki adalah setan dari golongan jin. Adapun setan dari golongan manusia tentu tetap ada di dunia, meskipun mungkin secara maknawi mereka terbelenggu, secara hakiki mereka terbelenggu. Ya, nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Tetapi mereka masih tetap ada, dan ini tentu menjadi muhasabah bagi kita juga semuanya. Apakah ketika setan-setan dibelenggu, faktor-faktor eksternal ditarik, ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita menjadi orang yang betul-betul terjaga dari berbagai kemaksiatan? Ataukah justru meskipun setan-setan dibelenggu, semangat kita melakukan keburukan, niat-niat kita melakukan hal yang tidak pada tempatnya, justru apakah kemudian menguat, apakah kemudian tetap menggebu? Kalau iya, berarti kita termasuk orang yang hati kita, jiwa kita di bulan Ramadan ini tentu perlu dirawat inap, ya, dalam tanda kutip, perlu diberikan treatment, ya, ilaj, terapi yang tepat, supaya kemudian hati kita kembali kepada kebenaran, kepada kebersihan, kepada waktu-waktu yang membuat kita faham betapa hawa nafsu kita perlu dikontrol, dikendalikan dengan sebaik-baiknya. Jadi di sini ada pintu surga dibuka yang membuat kita nyaman berketaatan, mudah melaksanakan amal soleh, gampang untuk kemudian berada di dalam atmosfer ketaatan. Ditutup pintu-pintu neraka, membuat kita tahu betapa bermaksiat itu pun, ya, bukan sesuatu yang sesuai dengan fitrah kita. Sehingga ketika dicabut, ya, fitrah itu dari diri seorang, maka dia menjadi seorang yang kehilangan begitu banyak hal di dalam kehidupan itu. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muhasabah kita, apakah kita sudah bisa menata langkah-langkah kita dengan faktor-faktor eksternal, setan-setan yang dibelenggu, ya, selama bulan Ramadan ini. Nah, bagaimana agar kita optimal mendapatkan, meraih manfaat seluas-luasnya dari ibadah Ramadan kita? Yang pertama tentu harus dimulai dari mengetahui goals-nya, mengetahui tujuan-tujuan kita beribadah di bulan Ramadan, mengetahui target-target yang dipancangkan untuk kita di dalam bulan Ramadan. Di antara rangkaian ayat-ayat puasa, tentu kita membaca suratul Baqarah ayat ke-183 sampai ayat ke-187. Dari ayat-ayat itu, di ayat ke-183, di ayat ke-185, di ayat ke-186, ya, itu terdapat tujuan, goals, ya, target yang dipancangkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita di dalam melaksanakan tata ibadah bulan Ramadan. Yang pertama, la'allakum tattaqun, ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Di ayat ke-185 ada kata-kata walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan supaya kalian semua menyempurnakan bilangan pahala, bilangan hari-hari puasa tersebut,
dan supaya kalian bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian semua menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada ayat ke-186 di mana Allah mengatakan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka menyegerakan memenuhi seruan panggilanku dan beriman kepadaku supaya mereka semua mendapatkan irsyad, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini goals kita semua di dalam bulan Ramadan yang mulia yang perlu kita jadikan sebagai target untuk menyemangati, melecut diri kita meraih keutamaan-keutamaan, keberkahan-keberkahan Ramadan. Jadi yang pertama la'allakum tattaqun, supaya kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Takwa itu pada prinsip yang mendasarnya salah satunya adalah muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak-gerik kita, dalam setiap langkah kita, dalam setiap hal yang kemudian kita lakukan, gitu ya. Itulah takwa. Maka takwa yang dimulai dari muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita latih di dalam puasa kita. Di mana dalam puasa kita di tengah siang yang terik, meskipun panas menyengat, kita haus terasa sangat, tetapi kita tahu kalau kita berwudu, kita berkumur-kumur, lalu air kumuran itu kita telan sebagian untuk membasahi kerongkongan kita. Maka meskipun kiri kanan kita tidak tahu, meskipun kiri kanan kita tidak ngerti, sungguh mereka mengerti dan memahami. Sehingga sungguh Allah ya yang mengerti dan melihat. Ya. Mereka di kanan kiri kita tidak ada yang tahu, tapi Allah Maha melihat. Allah Maha mendengar, Allah Maha mencatat, Allah Maha mengawasi. Sehingga dengan itu kita tidak melakukannya, tidak menelan air itu, tidak mencoba untuk mencurangi puasa kita. Karena kita yakin Allah yang melihat. Disinilah puasa menjadi latihan kita untuk melakukan muraqabah, yakni ya dengan merasakan kehadiran Allah di dalam setiap gerak langkah kita. Tentu tidak boleh dia hanya berhenti dalam soal puasa, di mana kita lalu mengatakan orang yang berlatih muraqabah dengan merasakan kehadiran Allah di saat puasanya telah cukup. Tentu tidak ya. Muraqabah ini harus dibawa ke setiap aspek kehidupan kita, baik sebagai seorang ayah, suami, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang atasan, sebagai seorang apapun yang kemudian kita perlu senantiasa menghadirkan pengawasan Allah Subhanahu wa taala di setiap langkah kehidupan. Kalau muraqabah yang kita dapatkan dengan belajar bahwa meskipun tidak ada yang melihat, tetapi Allah yang melihat. Dibawa ke kantor, tidak ada korupsi. Dibawa ke pasar, tidak ada kekurangan. Dibawa ke kehidupan pribadi, tidak ada kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa yang dilakukan, maka ini semuanya tentu akan menjadi prestasi kita. La'allakum tattaqun. Supaya kita semua merasakan takwa, merasakan pengawasan Allah di setiap keadaan. Lalu dengan pengawasan itu kita bermuahadah, mengingat terus janji kehambaan kita kepada Allah. Ketika dia bertanya, alastu birabbikum, kita mengatakan bala syahidina, betul ya Allah. Lalu kita isi hati kita
pikiran kita dengan niat-niat baik, dengan niat-niat yang mulia. Kemudian yang ketiga, muhasabah, kita senantiasa berintrospeksi, mengevaluasi diri, bekal-bekal kembali kita sudah sampai di mana. Dan yang keempat, muaqabah, berani menghukum diri kita sendiri kalau kita melanggar apa-apa yang menjadi komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, untuk berjuang terus untuk mengistiqomahkan amal dan untuk mengikhlaskan niat. Dua hal yang sangat tidak mudah dari hal-hal yang kita jumpai di dalam kehidupan ini. Jadi inilah takwa. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, ya, supaya kalian mulia, karena inna akramakum indallahi atqakum. Dan supaya kita senantiasa bermuraqabah, merasa diawasi oleh Allah, beserta konsekuensinya itu menjadikan pengawasan Allah sebagai pagar bagi kita agar tidak menabrak apa-apa yang kita bawa di dalam diri kita. Ini la'allakum tattaqun. Yang kedua adalah wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian bersyukur. Dalam bulan Ramadan, puasa juga melatih kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menghargai hal-hal yang kecil, hal yang sederhana, hal yang kita perlu biasakan bahwa dia adalah nikmat Allah, bukan sembarangan. Kalau di bulan-bulan yang lain, air putih, ya biasa saja air putih. Tadi bulan Ramadan ketika kita dihidangkan air putih sebagai wasilah berbuka puasa, Masya Allah, tabarakallah. Air putih itu akan menjadi terasa begitu penuh nikmat, penuh rasa enak, ya, penuh keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui Qur'annya. Sehingga kita mampu untuk mensyukuri air itu sebagaimana mestinya, sebagai nikmat Allah, bukan sesuatu yang kita dapatkan secara cuma-cuma, taken for granted. Kita dapatkan karena itu hak kita. Tidak, semua ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus mensyukurinya. Dan bahkan dalam bersyukur ini kita juga harus mengikutinya dengan ungkapan-ungkapan penuh kesyukuran itu kepada orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita syukuri. Dan Allah Subhanahu wa taala malah meminta bukan cuma syukur. Yang paling tinggi harus kita selesaikan, kita tunaikan di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain menyebut asma zat yang memberi nikmat, yang kedua menjalankan nikmat-nikmat itu menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, menjadikan nikmat itu bermanfaat bagi sesama. Dan tentu dengan panduan ini kita juga mendapatkan kesempatan untuk menghayati betul-betul nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih-lebih lagi kalau nikmat yang kecil kita hargai, nikmat yang kecil kita agungkan, kita apresiasi. Lebih-lebih lagi nikmat yang paling besar dalam hidup kita, nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada diri kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi penyemangat kita untuk bersyukur, dan juga tentu kaitannya dengan Al-Qur'anul Karim. Syukur itu menghargai apa yang dianugerahkan Allah kepada kita. Ketika Allah menyampaikan
supaya kita mensyukuri nikmat iman, mensyukuri nikmat Islam yang mahal. Kita tentu juga mensyukuri nikmat Al-Quranul Karim. Ya. Kalau kita ingin berbincang kepada Allah, kita ingin bermesra dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di antara caranya adalah melalui Al-Quranul Karim. Yang ketiga di dalam goals kita di bulan Ramadan adalah la'allahum yarsyudun, supaya mereka mendapatkan irsyad atau mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bimbingan itu tentu menjadi puncak dari harapan kita dalam setiap gerak kehidupan kita, dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapa yang musuh-musuhku, aku akan memaklumkan perang kepadanya, kata Allah. Kekasih-kekasihku itu, wali-waliku itu adalah orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan apa-apa yang paling aku cintai, yaitu apa yang aku fardukan. Tapi dia terus mendekatkan diri dengan apa-apa yang disunahkan baginya. Maka aku pun, kata Allah, mencintai hambaku itu. Kalau aku sudah mencintainya, kata Allah, maka aku akan menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat, menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar, menjadi lisan yang dia gunakan untuk bicara, menjadi tangan yang dia gunakan untuk bertindak, dan menjadi kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Inilah hal yang paling luar biasa yang bisa dicapai oleh seorang hamba dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memberikan petunjuk kepada penglihatannya, kepada pendengarannya, kepada tindakannya, kepada kakinya yang melangkah kemanapun diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergerak menurut harmoni keridhaan Allah, dan bergerak untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap geraknya itu, karena Allah mengetahui terhadap keadaan hati hambanya yang betul-betul ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap waktu. Jadi hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian itu 3 goals kita dalam bulan Ramadan ini yang harus kita ketahui supaya kita optimal di dalam mengisi bulan Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang berikutnya, bagaimana mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau di dalam takwa tadi ada muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu muahadah, perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kehambaan kita, dan lalu kita isi hati kita dengan niat-niat baik, maka inilah betapa baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menganugerahkan kepada kita pintu-pintu syukur maupun pintu-pintu sadar, pintu-pintu untuk kita memasuki jalan-jalan keridhaannya di seluruh kehidupan kita, dengan menjadi orang bertakwa, dengan menjadi orang bersyukur, dengan menjadi orang yang mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita optimalkan waktu-waktu Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Yang pertama yang harus dioptimalkan adalah puasa kita.
Yang harus dioptimalkan adalah puasa kita. Ya, puasa itu sendiri ibadah tentu bertingkat-tingkat. Menurut Imam Al-Ghazali, ada setidaknya 3 tingkatan orang berpuasa. Yang pertama adalah puasa awam, yang dia menjaga sekedar nawaqidus siam. Dia jaga puasa dari hal-hal yang bisa membatalkannya, dari makan, minum, hubungan suami istri. Dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, dia menjadi seorang yang shaim, betul-betul berpuasa. Dan inilah hamba yang demikian, dia perlu mengupgrade kualitas puasanya ke level berikutnya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, bahwa puasa berikutnya, menurut Imam Al-Ghazali, puasa berikutnya adalah puasa khawas atau puasanya orang istimewa. Dia bukan cuma mempuasakan hal-hal yang bisa membatalkan, ya, menjaga dari segala yang membatalkan, ditambah dengan mempuasakan seluruh anggota badannya. Maka matanya juga berpuasa, lisannya juga berpuasa, telinganya juga berpuasa, tangannya juga berpuasa, kakinya juga berpuasa, kesemuanya dia puasakan di bulan Ramadan ini. Ini yang kemudian dia tingkatkan, upgrade puasanya ini menjadi puasa level berikutnya. Yang selanjutnya, puasa level ketiga, khawasul khawas, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, adalah puasa yang menjaga dari yang membatalkan, ya, juga menjaga dari yang merusak pahalanya, membuat dia kemudian berupaya untuk sebaik-baiknya menjaga seluruh anggota badannya, telinga, mata, ya, lisan, tangan, kaki, semuanya. Kemudian dia naikkan ke puasa khawasul khawas, dengan hati yang berpuasa dari selain Allah. Tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala, jika disebut sebagai berpuasa dari selain Allah. Dan pikiran yang juga dijaga dari prasangka-prasangka buruk, baik kepada Allah maupun sesama, dijaga, dijauhkan dari pesimisme, ya, diganti dengan tafaul, ya, diganti dengan semua yang memancarkan prasangka baik kepada Allah, prasangka baik kepada diri, prasangka baik kepada sesama, ya, dalam konteks untuk senantiasa mempuasakan bahkan pikirannya, jangan memikirkan selain Allah SWT. Harapannya, jangan berharap kepada selain Allah. Cintanya, jangan cinta kepada selain Allah. Ya, dan ini yang kemudian menjadi PR puasa kita, untuk mempuasakan semua lahir dan batin di diri kita, sebagaimana kata Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, sungguhnya haknya puasa itu adalah agar engkau tahu, puasa ini tabir yang Allah letakkan di matamu, Allah letakkan di telingamu, Allah letakkan di mulutmu, Allah letakkan di tanganmu, di kakimu, Allah letakkan di kemaluanmu untuk mencegahmu, menjagamu dari api neraka. Dia tabir, menghalangi dari api neraka. Ini puasa kita harus kita upgrade, ya, kita optimalkan sampai ke yang sedemikian, karena kalau cuma menahan lapar dan dahaga lalu tidak mendapatkan selain lapar dan dahaga, tentu ini adalah sebuah kerugian yang nyata. Kalau puasa sekedar menggugurkan kewajiban, tentu juga adalah sebuah hal yang sangat disayangkan. Kemudian yang kedua yang perlu kita optimalkan, tentu tadi yang sudah kita jadikan sebagai pokok bahasan di awal, Al-Quran. Ini bulan Ramadan, saatnya untuk kita kemudian menguatkan interaksi kita, ta'amul ma'al Quran, untuk senantiasa
bermesra-mesra dengan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an Karim. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikeluhkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu ayat di surat Al-Furqan, di mana di situ dimaktubkan oleh Allah, Rasul berkata, "Duhai Rabbi, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang mahjur, yang tidak diperhatikan, yang didiamkan, tidak dipedulikan, tidak diacuhkan." Ini keluhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan umatnya pada suatu kala ketika mereka tidak lagi menghiraukan Al-Quranul Karim, membiarkannya teronggok, membiarkannya terdiam, tidak pernah dipakai untuk saling berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita bisa menjadikan Quran paling tidak sebagai tilawah, bacaan-bacaan kita yang setiap hurufnya di bulan selain Ramadan saja bernilai 10 hasanat, 10 kebaikan besar. Dan pada saat berpuasa, tentu di bulan Ramadan, tentu kebaikan dari tilawatil Quran meningkat jauh lebih besar. Pahala-pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih banyak. Ya, ini tentang tilawah. Tilawah kita yang mahir membacanya ma'as-safaratil kiramil bararah akan bersama dengan malaikat pencatat amal yang mulia. Adapun malaikat yang mendampinginya ini adalah para malaikat pencatat amal yang luar biasa. Kemudian orang yang terbata-bata di dalam membaca Al-Quran Karim ini, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahalanya membaca dan pahalanya untuk belajar membaca Al-Quran. Ini yang kita faham bersama. Kita optimalkan Quran kita sebagai tilawah. Paling tidak seperti menjadi batas minimal yang ditetapkan Rasulullah SAW dalam 1 bulan khatam sekali. Ini target minimalnya. Kalau target maksimalnya bisa dalam 3 hari sekali, pekan sekali. Dalam 3 hari sekali bisa menyelesaikan 30 juz, artinya 10 juz per hari. Ini dibandingkan dengan yang 1 juz per hari. Ya, enggak. Mana yang kemudian bisa dipilih untuk dilaksanakan. Tapi intinya tilawah tetap menjadi salah satu prioritas ya. Yang berikutnya dengan Al-Quran menjadi ta'lim, ya. Mengkaji maknanya, mengkaji isinya, mengkaji kandungan-kandungannya. Tentu hal ini melalui pembelajaran oleh para ulama, pengajaran oleh para ulama, gitu ya. Itu kita setiap hari bisa menjadwalkan berapa halaman membaca tafsir atau membaca terjemah, ya, tanpa mengurangi pahalanya, ya. Maca Quran angen-angen sak maknane kalau kata Tempuati. Ya, itu bagian dari memahami pesan-pesan Al-Quran. Memahami ayat-ayat yang dibaca. Ini bagian dari cara kita yang penting untuk bermesra, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an Karim, karena seakan-akan Allah sedang berbicara kepada kita semua. Dan kita pun dengan akrab bisa bicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah tilawah, kemudian ta'lim, ya, Quran ini kita upayakan menjadi tadabbur. Tadabbur itu bagaimana dia direnungkan dalam-dalam sampai kita menemukan insight. Kita menemukan satu
pemahaman yang menyeluruh tentang ayat tersebut, lalu kita bisa segera aplikasikan ke dalam kehidupan kita, gitu ya. Karena dengan mentadaburi Al-Quran akan menjadi syifa'ul lima fis sudur, menjadi penyembuh bagi apa-apa yang ada di dalam dada kita. Bagaimana sombong tidak sembuh kalau Allah yang maha gagah bicara kepada kita. Bagaimana perasaan sebagai fakir tidak sembuh sedangkan kita berbicara dengan Zat yang maha kaya. Bagaimana kita tidak sembuh sementara Allah yang maha pengampun, pengasih, penyayang masih memberikan harapan bagi kita untuk mendapatkan ampunan dan surganya yang luas. Kemudian yang kita lakukan di dalam tadabbur ini, kita terus-menerus menyusuri makna Al-Quran. Mungkin kita bisa jadwalkan yang disebut tadabbur, tidak perlu sering-sering, sekali sehari ketika zuhur, atau kalau zuhur mengantuk justru ya kita laksanakan tadabbur itu di malam hari, misalnya menjelang tidur, merenungkan satu ayat dan pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita raih dari ayat tersebut, gitu. Kita lakukan satu tadabbur, proses merenung dan berpikir, menggali dalam-dalam supaya kita menjadi insan yang mampu mengambil pelajaran-pelajaran dari Al-Quran, baru kemudian nanti kita mengamalkan Al-Quran sepenuh-penuhnya. Jadi di sini langkah-langkahnya adalah dari tilawah, kemudian ke ta'lim, ke tadabbur, sampai kepada amal. Itu yang menjadi hal yang bersih bagi kita semuanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Tentu selain aktivitas tilawah, tadabbur, kemudian ta'lim, tilawah, ta'lim, dan tadabbur, kita ada istilah tahfidz ya, untuk menghafal Al-Quran, dan tahsin untuk memperbaiki bacaan. Tentu semuanya bisa kita dorong untuk dilakukan secara simultan ke semuanya ya. Kita berusaha keras, kita perjuangkan supaya bisa tilawah setiap hari dengan target-target tertentu. Kemudian ta'lim, ya, mengetahui isi kandungan Al-Quran, ya, ada bab-bab yang murattal, bab-bab yang tersusun, ya, mengetahui isi kandungan Al-Quran. Seperti Safwatut Tafasir ya, karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, itu nikmat sekali untuk belajar kandungan Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, mana Al-Quran menjadi tadabbur, terhubung dengan diri kita sebagai subjek di dalam diri kita yang kemudian mampu mencerna pesan-pesan Al-Quran tersebut. Meskipun Quran itu dikatakan kitabul khalid wal a'ta mutajaddid, kitabnya abadi, akan tetapi produknya selalu membaru, produknya tidak pernah habis. Selalu kita setiap kali membaca Al-Quran berbeda kesempatan, meskipun surahnya berbeda, maka kita akan menemukan pelajaran-pelajaran, ibrah-ibrah, hikmah-hikmah yang semakin luas dan semakin luas. Ini Quran. Yang ketiga, tentu selain puasa dan Quran, kita bisa mengoptimalkan sholat-sholat sunnah kita di bulan Ramadan. Ya. Ada sholat-sholat sunnah yang rawatib ya. Ini adalah salah satu sholat sunnah yang paling utama, yakni rawatib. Maka jangan kita kehilangan rawatib kita di bulan Ramadan. Misalnya ada yang kemudian habis sholat isya langsung menunaikan
Salatul tarawih tanpa kemudian didahului dengan rawatib ba'diyah isya, tentu akan rugi karena salat sunnah ba'diyah isya ini derajat kesunnahannya lebih tinggi. Dia muakkadah, sesuatu yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW di dalam pengamalannya. Kemudian baru sudah itu ya qiyamul lail dalam bentuk salatul tarawih, kemudian salat-salat yang lain seperti salat duha, syukur wudhu, tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Kita bisa optimalkan kesemuanya ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita optimalkan juga adalah sedekah kita ya, dengan berbagi kepada sesama, terutama bil khusus di bulan Ramadan ini setelah menunaikan yang fardu ya, zakat mal gitu ya, kita juga bisa berinfak seluas-luasnya. Bahkan Nabi SAW ya menunjukkan jalan infak yang terbaik, yaitu memberi jamuan takjil atau iftar kepada orang-orang yang membutuhkan. Nabi SAW bahkan menyebut untuk tidak perlu malu memberi yang sedikit, karena tidak memberi itu lebih sedikit daripada sedikit. Tidak malu memberi sehirup susu, sebutir kurma, seteguk air kepada sahabat yang membutuhkan. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kemudian yang berikutnya yang dioptimalkan tentu adalah zikir dan doa kita, karena bulan Ramadan bulan kemesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepada Muhammad SAW tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Mengabulkan doa-doa hamba yang bermunajat kepadaku, ya, apabila mereka beribadah kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi seruanku dan beriman kepadaku, supaya mereka semuanya mendapatkan irsyad tadi, supaya mereka mendapatkan bimbingan. Jadi di dalam ayat ini terkandung isyarat betapa dekatnya Allah untuk kita jadikan sebagai sandaran, untuk kita jadikan sebagai tempat berharap, tempat memuja, tempat berzikir, mengingat, dan doa-doa yang paling mustajabah. Dan waktu mustajabahnya sepanjang kita berpuasa itu mustajabah, ketika puncaknya ketika kita berbuka puasa itu mustajabah, ya, di sepertiga malam terakhir mustajabah, di waktu-waktu antara adzan dan iqamah mustajabah, di waktu-waktu sesudah salat itu mustajabah. Dan di antara zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat di dalam bulan Ramadan ini, misalnya yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, ini di antara doa yang perlu kita perbanyak di bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ya cara kita semua mudah-mudahan bisa mengoptimalkan Ramadan kita, dari mengoptimalkan puasanya itu sendiri untuk meraih derajat takwa, syukur, dan mendapatkan bimbingan Allah. Kemudian mengoptimalkan Al-Quran, karena ini bulan Al-Quran, mulia dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mengoptimalkan salat-salat kita, salat-salat sunnahnya, ya. Kemudian kita mengoptimalkan sedekah kita dalam berbagai bentuknya, dan kita mengoptimalkan terakhir zikir dan doa kita, yang merupakan ibadah yang mutlak dan umum untuk bisa kita lakukan kapanpun dan dalam keadaan apapun. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.